Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Ya. Yang di belakang, yang agak belakang bisa maju 2 kursi ke depan ya. Ayo silakan yuk. Ayo minta tolong maju 2 kursi. Yuk bisa maju. Ya, lagi. Maju lagi yuk. Oke. Ya. Berikan tos kanan kiri ke belakang, katakan Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi. Oke. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita. Silakan duduk kembali. Ya. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Sebab kita ada hari ini karena anugerah-Nya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yang kami tahu Tuhan Yesus yang kami sembah, Dia Tuhan yang selalu baik dalam setiap kondisi keadaan kami. Karena yang kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai setiap langkah kami. Tanpa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Yang kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Hari esok dan seterusnya, semuanya dalam campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami semua yang ada di tempat ini, kami membutuhkan pribadi-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami agungkan ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan, penuhi hati kami Yesus. Dengan hadir-Mu
dekat padamu Tuhan. Bawaku dekat dalam hati. Suaramu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sekarang nyanyikan bersama-sama pujian ini. Di hati dengan hadir-Mu ya Tuhan, dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawa setiap kami oh Yesus dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, yang kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa digantikan oleh apapun dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus.
kami bersyukur padamu. Haleluya Yesus, menyembahmu Tuhan. Oh, haleluya, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, angkat tanganku, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Bapa yang baik, siang hari ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah ibadah kami rindu datang kepadamu dengan ucapan syukur kami. Apapun keadaan kami saat kami datang ke tempat ini, yang kami tahu kami datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang ajaib. Engkau penolong kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan ucapan syukur, rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Oh, Kau yang layak terima hormat kami, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang layak terima sembah kami, hanya Engkau Tuhan. Oh Yesus, Kau juru selamat kami Tuhan. Engkau sumber damai sejahtera kami, hanya dekat Engkau saja kami tenang. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau penolong kami, Engkaulah Tuhan kami, Kau yang kami andalkan, Kau yang selalu ada dalam hidup kami, Kau yang tak pernah tinggalkan kami, Yesus. Haleluya. Besar dan ajaib Engkau Tuhan. Kami percaya kepadamu, kuasa-Mu tetap sama Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh,
besar Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah. Amin. Sekarang kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Nyanyikan pujian ini. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, ya Yesus. Sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganku. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu. Mari sekali lagi sama-sama. Hanya Engkau yang selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah. Oh, Kau yang tak pernah tinggalkan kami. Ya lama ya Shika ya lama ya lama ya. Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian. Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, yang tak pernah meninggalkan perbuatan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagimu, agar indah, agar indah agar indah, agar indah bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya dapat meninggalkan kami sewaktu-waktu. Baik harta, orang-orang terdekat yang kami kasihi, tetapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala kondisi apapun keadaan kami, yaitu pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Engkau sudah memberikan teladan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami juga tetap setia mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami rindu bersukacita, bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah sumber sukacita kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang bersukacita, katakan bersama-sama. Amin. Sukacita, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Lambaikan tangan saudara. Dia Tuhan sumber sukacita kita, haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita bergandengan tangan, bisa bergandengan tangan kanan kiri, antar bangku bisa saling bergandengan tangan, amin. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, amin. Berkumpul bersama saudara seiman. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan sama-sama, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari kita sama-sama bergandengan tangan, haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri, buka belakang. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, ini ibadah Kamuda, men. Saya mau sedikit bikin game, saudara. Saat lagunya ini berhenti, saya ingin saudara pindah tempat. Kanan kirinya nggak boleh sama orangnya, ya. Oke, siap ya? Oke, semuanya maju dulu ke depan, maju. 2 kursi ke depan.
Ayo 1, 2, 3, ayo maju semua, maju. Ya, pastikan di kanan kiri saudara ada orangnya, oke? Maju. Oke, ya. Ayo maju sini, oke. Ya, maju lagi. Ya, saat pujian ini berhenti, pastikan kanan kirinya orang yang berbeda, oke? Oke ya. Hari ini ku rasa bahagia, amin, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tunjuk kanan kiri, buka belakang, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Ya, stop. Oke. Kanan kirinya harus berbeda. Ayo. Ya, kok belakang semua ini jadinya? Kok belakang semua? Ya, kanan kirinya coba toleh dulu kanan kirinya. Ada yang belum kenal, kenalan dulu. Ya, kenalan dulu. Ya, oke. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirimu, kau sahabatku, kau saudaraku. Stop. Ayo, Ayo, orang sama enggak kanan kirinya, coba dilihat. Sama enggak kanan kirinya? Coba toleh kanan kirinya. Ada yang sama? Ada yang sama? Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri, muka belakang, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Amin, haleluya. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Gak apa-apa, tetap begini aja, oke? Oke, berikan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Angkatlah suara
Dia sanggup, sebab Dia sanggup. Amin. Gerakkan kaki, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau buat, sebab Dia sanggup, sebab Dia sanggup. Katakan sama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, Dia. Haleluya. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Angkatlah suara, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup, amin. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Sekarang memuji Tuhan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap semangat memuji Tuhan, amin, amin. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Kita kepalkan tangan kita. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai kepada nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Amin. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan, kasih yang Kau berikan, amin. Karya terpegang, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, selalu setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa. Kau Tuhan Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang wanita saja nyanyikan pujian ini. Tak
dekap kasih-Mu Tuhan, dekap kasih-Mu setia menjagaku. Engkau yang selalu setia, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Amin, haleluya. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, maha mulia. Amin. Kau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Maha kuasa, kuasa, maha mulia, dulu sekarang. Sekali lagi sama-sama. Maha kuasa, maha mulia, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Amin, haleluya. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Amin, haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh kembali duduk lagi saudara. Boleh kembali duduk lagi. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sorak-sorai kami, pujian kami, penyembahan kami tujukan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang selalu ada bagiku Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada
Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolong, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara, jadikan pujian ini menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan. Benarkah Tuhan yang menjadi satu-satunya penolong dalam hidup kita? Saat jalan tertutup, Dia Tuhan yang sanggup membuka jalan. Bahkan Dia yang sanggup membuatkan jalan bagi saya dan saudara. Saya rindu setiap kita mengalami pujian ini, saudara. Pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, itu yang membuat otot-otot rohani kita semakin kuat, semakin dalam. Kita mengasihi Tuhan, karena kita tahu siapa Tuhan. Dia penolong kita. Dia yang selalu ada, setia buat saya dan saudara. Bahkan di saat kita tidak setia, Dia selalu setia buat saya dan saudara. Nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan hatimu, saudara, kepada Tuhan. Engkau penolongku Tuhan, Engkau penolongku Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Hari yang mau menjadikan Tuhan penolong, kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, penolong, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau penolongku Tuhan, Engkau penolongku Tuhan, Engkau penolongku Tuhan. Yesus, Yesus, penolongku
penolong, ku hanyalah dirimu, penghibur, ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, yang kami tahu Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu. Tanpa Engkau, kami semua yang ada di tempat ini tidak ada apa-apanya. Berbicaralah, berikanlah kepekaan buat hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sampaikan, datangnya daripada Engkau. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Semangat pagi, 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 pagi gitu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, bilang pagi, pagi, pagi. Ayo pemuda harus semangat, jangan jadi pemuda jompo, oke? Semangat pagi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Priscilia Ji. Biasanya saya dipanggil Prisil ya. Saya seorang dokter, saat ini saya bekerja di Surabaya. Asal saya dari kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada yang udah pernah ke Sulawesi nggak? Oh sudah ada ya, puji Tuhan. Ternyata orang tahu gitu. Kadang-kadang, karena kadang-kadang saya bilang Kendari, orang tuh bilangnya Kediri ya. Kendari maksudnya, orang nggak tahu di mana gitu ya. Oke, saya sangat bersyukur pada Tuhan pada siang hari ini saya boleh diberikan kesempatan oleh Angel dan juga oleh teman-teman semua di sini untuk boleh sharing ya tentang salah satu topik yang sangat menarik yaitu mengenai the goodness of God in medical world ya, seperti yang ada di slide di belakang saya ya. Atau artinya kebaikan Allah di dalam dunia medis ya. Sebelum kita memulai membahas mengenai topik hari ini, mari sama-sama kita tunduk bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang setia, Allah yang baik di dalam hidup kami. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau berkumpul bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, mohon kiranya Engkau yang menolong kami untuk boleh merenungkan, mengerti kebenaran-Mu, mengerti firman-Mu, sehingga di dalam hidup kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberi hormat bagi kemuliaan nama-Mu, dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Ini kami Tuhan, berkati sertai hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang diberitakan Tuhan itu sungguh-sungguh datang daripada hati Tuhan. Ini doa yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Oke, boleh ditampilkan slide-nya, sudah ya, next. Ya, teman-teman, hari ini kita berbicara soal dunia medis ya. Mungkin udah pada tahu dunia medis itu apa ya. Kalau kita bicara dunia medis sebenarnya ada dua hal yang akan kita bicarakan ya. Boleh next slide-nya. Nah, jadi dunia medis itu berkaitan dengan ilmunya. Jadi berkaitan dengan bidang kedokteran. Bidang kedokteran itu ada dua, ada ilmunya, ada praktisnya. Jadi ya sama ya, saya belajar di kedokteran ya, saya lulusan FK UNER angkatan 2014. Selama kurang lebih total ya semuanya ya 7 tahunan lah ya, rata-rata ya 6,5 sampai 7 tahun belajar, setelah itu bekerja praktek seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara dunia medis berkaitan dengan ilmu dan prakteknya. Oke, next. Ya, ini ya secara definisinya, definisinya itu berkaitan dengan kalau kita bicara soal ilmu berarti ilmu atau seni yang berkecimpung dengan pemeliharaan kesehatan serta pencegahan pengobatan atau penata laksanaan penyakit ya. Mungkin nggak seberapa kelihatan ya, jadi saya bantu bacakan ya. Kalau kita bicara soal praktek ya berarti rangkaian kegiatannya. Oke, next slide. Nah, hari ini kita mau bicara soal kebaikan Allah dalam dunia medis ya. Karena kita bicara soal kebaikan Allah berarti kita berbicara tentang perbuatan baik Tuhan yang telah dinyatakan baik dalam ilmu atau praktik dalam dunia medis ya. Yang tentunya sangat berlimpah. Bukan hanya dalam dunia medis, Tuhan sudah sangat baik bagi kita. Ya. Oke, next. Nah, sebelum saya mau berbicara ya teman-teman soal dunia medis, kan kita mau bicara nih soal kebaikan Tuhan. Tapi sebenarnya teman-teman jauh lebih penting untuk kita berpikir kenapa sih sampai kita sebut itu kebaikan Tuhan. Apa sih yang membuat itu sampai orang-orang menerimanya ya, kita sebagai orang percaya bilang oh ini kebaikan Tuhan loh buat saya. Apa yang membuat itu menjadi kebaikan bagi hidup kita sebagai orang percaya. Maka siang hari ini saya mau tanamkan satu konsep yang sangat fundamental, sangat esensial bagi orang percaya. Yaitu kalau kita bicara soal anugerah. Ada di sini yang hidupnya di luar anugerah Allah? Semua kita setuju ya, kita hidup di dalam anugerah belas kasih Allah gitu ya. Yang di sini ya bisa bernafas semua, kita bisa datang ke tempat ini, bisa masih sehat, bisa bernafas, bisa bergerak gitu ya. Itu semua adalah karena kebaikan Tuhan gitu ya. Next. Nah, kenapa konsep anugerah itu penting ya? Kenapa konsep anugerah itu begitu penting? Karena anugerah merupakan suatu fondasi yang begitu esensi di dalam kita mengenal Tuhan ya. Jadi ibaratnya kalau kita mau punya relasi yang begitu intim sama Tuhan, kita harus mengerti tentang anugerah ini ya. Dan karena jika orang percaya belum memahami tentang konsep anugerah Allah, maka mereka akan menjadi orang percaya yang sombong ya. Kita macam orang yang take it for granted ya, kayak orang yang oh Tuhan tuh baik. Tapi ya udah gitu kan, memang harusnya Tuhan kasih aku kayak gitu. Kalau misalnya Tuhan gak ngasih ya berarti Tuhan gak baik dong sama aku. Jadi kita kayak kalau kita gak ngerti anugerah Tuhan itu apa, kita kayak mengucilkan ya setiap kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan punya kebaikan yang spektakuler, barulah kita sebut itu kebaikan ya. Padahal sebenarnya hidup orang Kristen, kebaikan Tuhan sekecil apapun itu ya, kita gak pantas loh dapat itu. Kita dapatnya apa? Harusnya, layaknya. Hukuman kekal. Harusnya kita semua hari ini ya, kita harusnya berada di neraka yang kekal gitu. Kita harusnya menikmati segala penderitaan di dunia. Tapi Tuhan kok baik banget ya sama kita. Bahkan Tuhan masih ngasih namanya dunia medis buat kita. Tuhan masih kasih kita kehidupan yang layak begitu ya. Nggak sampai kita harus mungkin mengemis sama orang lain ya. Segala kebaikan Tuhan sekecil apapun itu kita harus syukuri teman-teman. Ya, next. Nah sebaliknya semakin kalau kita memahami betapa baiknya Tuhan yang mau beranugerah, maka kita akan dikuasai oleh belas kasih Tuhan dan semakin kita akan belajar untuk mencintai dan melayani Tuhan. Oke. Nah, ini next lagi.
Ada suatu quote dari seorang teolog ya berkata seperti ini. Pemahaman yang benar tentang anugerah, kebaikan Allah yang tidak layak bagi orang berdosa, engkau dan saya, selalu membangkitkan rasa syukur dan ketaatan dalam hidup. Nah, that's why belajar tentang anugerah Tuhan begitu penting. Supaya apa? Kita semakin cinta sama Tuhan, kita semakin ada rasa syukur, dan kita mau semakin melayani Tuhan apapun situasi dan kondisi dan kesulitan yang kita alami saat ini. Oke. Apa sih anugerah itu teman-teman? Ya, mungkin kita orang percaya dari kecil mungkin sudah dengar ya tentang anugerah ya. Tapi belum mengerti mungkin anugerah itu apa ya. Anugerah adalah kasih dan kemurahan hati Allah dalam Kristus yang tidak layak bagi kita sebagaimana ditunjukkan dalam keselamatan yang secara cuma-cuma disediakan bagi umat manusia. Coba kita baca sama-sama ya. Kelihatan gak nih? Ya, main ya. Kita baca sama-sama. Anugerah adalah kasih dan kemurahan hati Allah dalam Kristus yang tidak layak bagi kita sebagaimana ditunjukkan dalam keselamatan yang secara cuma-cuma disediakan bagi umat manusia. Ya. Kita orang percaya hidup hanya bergantung dari kasih dan kemurahan Allah. Kita tidak layak teman-teman untuk menerima segala kebaikan Allah. Tapi sayangnya kita lebih banyak apa? Komplain. Coba selidiki hati kita ya teman-teman. Apakah hari ini kita masih mengeluh dengan pekerjaan kita mungkin? Kita mungkin masih mengeluh kalau yang sudah punya pacar ya pasangannya mungkin. Atau kita masih mengeluh ya, punya mungkin orang tua ya, tapi ke orang tua saya gak pernah mengerti saya ya. Mengeluh. Pernah kebayang gak orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita ya? Mungkin misalnya tidak punya orang tua, tidak punya rumah yang layak, tidak punya gaji yang cukup ya. Mari teman-teman kita belajar bersyukur. Grace is undeserved favor. Mengapa kita butuh anugerah? Karena manusia telah berdosa. Ya, kita sudah mati karena dosa kita. Mati tidak berbicara soal kematian fisik teman-teman. Mati berbicara soal kematian rohani kita ya. Mungkin kalau yang sudah punya pacar ya, ini paling gampang soalnya ilustrasinya. Kalau ditinggal pacar gimana rasanya teman-teman? Panik ya. Mungkin yang cewek-cewek pacarnya aja belum bales WA gitu ya dalam beberapa menit ya, baru beberapa detik udah overthinking gitu. Apa pacar gue selingkuh ya? Atau mungkin apakah dia bersama teman-temannya ya sampai lupain aku kayak gitu ya. Ya intinya begini. Apalagi kita gitu ya sama pencipta kita ya, kalau kita terpisah rasanya itu kayak gak hidup gitu loh. Hidup kita gak ada artinya teman-teman, kita gak akan ngerti bagaimana kita harus hidup tanpa kita dekat sama Tuhan ya. Nah akibat dosa begitu banyak masalah serius, termasuk apa? Sakit, penyakit. Ya teman-teman, jangan kira bahwa sakit penyakit itu bukan akibat dosa, konsekuensi dosa iya. Karena memang karena manusia pertama sudah jatuh dalam dosa, maka ada namanya sakit penyakit ya. Nanti teman-teman baca di Kejadian 3, di situ jelas banget dipaparkan bahwa ada konsekuensi dosa. Penderitaan, susah payah, dan kematian rohani itu ya. Nah, oke next. Nah kita bersyukur nih teman-teman, kita punya Allah yang begitu penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih. Kita mungkin kadang-kadang ya malas ke gereja, malas pelayanan gitu ya. Kadang-kadang juga gini loh, kita mungkin disuruh pelayanan tapi bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak layak. Padahal sebenarnya pelayanan itu diberikan untuk siapa? Untuk orang yang tidak layak. Jadi kalau kita diberi kesempatan melayani Tuhan, mari layani Tuhan, jangan malas-malas ya. Kita bersyukur loh Tuhan sudah sangat sabar sama kita, sangat menyayangi kita ya. Dia masih memelihara hidup kita loh sampai hari ini. Jadi teman-teman kita jangan sia-siakan kebaikan dan kasih Tuhan ini ya. Kalau teman-teman baca di Keluaran 34 ayat 6 berkata, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Ya sama kayak lagu tadi ya kita nyanyikan.
Nah, kalau bicara soal anugerah teman-teman, ada namanya anugerah umum sama khusus ya. Sebenarnya anugerah itu ya anugerah gitu ya. Tapi kalau belajar lebih spesifik dalam belajar teologi ya, kita semua harus belajar teologi. Nah, tapi hari ini saya review cepat aja. Intinya ada 2 anugerah, ada yang umum sama yang khusus. Nah, anugerah umum ini bersifat universal ya. Apa sih contohnya anugerah umum Allah? Ya contohnya hari ini kita ada tim musik ya. Ini musik itu adalah anugerah umum Allah bagi kita. Sehingga melalui musik kita bisa lebih menyembah Tuhan begitu ya. Kita lebih menghayati puji-pujian seperti itu. Apalagi anugerah umum, contohnya ilmu pengetahuan. Contohnya pemerintah ya, keamanan ya. Itu semua diberikan Tuhan untuk apa? Supaya hidup manusia itu tertopang gitu. Kan ada konsekuensi dosa ya. Kekacauan timbul akibat dosa. Bagaimana cara Tuhan merawat kehidupan kita, menjaga hidup kita sampai saat ini? Ya dengan anugerah umum yang Dia berikan. Ada ilmu pengetahuan, ada teknologi, supaya kondisi hidup manusia yang kacau akibat dosa tidak semakin kacau, tapi semakin teratur, semakin aman ya. Walaupun memang nggak bisa kita pungkiri, memang masih ada masalah, tapi at least kita bersyukur Tuhan masih mau beranugerah. Ya, next slide. Nah, kemudian ada namanya anugerah yang khusus ya. Anugerah yang khusus ini berbicara tentang keselamatan gitu ya. Anugerah khusus ini diberikan hanya untuk orang-orang percaya. Jadi kalau kita nggak percaya Tuhan, ya berarti kita belum memperoleh anugerah ini. Tapi puji Tuhan ya, kita semua yang ada di tempat ini sudah pasti menerima namanya special grace ya, anugerah khusus dari Allah. Tapi bukan berarti kalau kita menerima anugerah ini, berarti kita lebih spesial dari yang lain. Ini cuma namanya aja ya teman-teman, supaya lebih mudah dikategorikan seperti itu. Nah, anugerah ini dimana ketika orang percaya menerima anugerah keselamatan, artinya dosa-dosanya sudah ditebus melalui kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus ya. Dan setiap hari hidupnya semakin dikuduskan bagi Allah. Oke, next. Nah ini ya, kita mau bicara soal dunia medis ya. Dunia medis itu sendiri adalah anugerah umum Allah bagi kita ya. Anugerah umum Allah bagi kita, artinya ya itu diberikan buat orang berdosa yang tidak layak ya. Karena kenapa? Karena Tuhan mengasihi saya dan saudara ya. Kita sangat bersyukur ya bahwa Tuhan mau memberikan dunia medis ini ya. Dunia medis anugerah umum Allah bagi orang berdosa yang layak mati dan binasa ya. Akibat dosa kita harusnya ke neraka ya. Akibat dosa ada namanya sakit penyakit, ada namanya penderitaan ya, ada namanya kematian ya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan tidak membiarkan dunia ini berjalan tanpa harapan. Tuhan gak biarkan orang yang sakit, misalnya ya dia sakit HIV ya, kita tahu HIV itu seperti apa ya, sebuah virus yang dinilai orang bahkan sangat ya, orang yang mengalaminya itu dikucilkan. Makanya sekarang muncul mental health awareness supaya jangan mengucilkan orang-orang yang HIV gitu ya. Karena memang saat ini cure-nya HIV ini, pengobatannya HIV ini masih sangat dikembangkan begitu ya. Kita bersyukur ya Tuhan boleh memberikan dunia medis sehingga pasien-pasien yang mengalami HIV atau mungkin mengalami sakit karena misalnya tuberkulosis ya, mereka tidak menderita seperti itu, atau mungkin mengalami lepra ya. Lepra itu karena kuman juga ya, sehingga mengalami kusta begitu. Orang-orang ini tidak menderita sampai selama-lamanya begitu ya, tapi ada namanya pengobatan sehingga membantu meringankan penderitaan mereka akibat sakit penyakit ya. Wah, luar biasa gak sih Tuhan kita? Luar biasa dong ya. Oke. Nah, selanjutnya anugerah Allah jangan dipandang enteng atau malah dijadikan berhala ya. Anugerah Allah termasuk dunia medis ya. Kita jangan pandang enteng ya. Kalau Tuhan kasih kita hari ini ilmu kedokteran, praktek kedokteran ya, jangan kita anggap oh ya udah gitu. Kalau Tuhan kasih itu, kalau misalnya aku sakit ya, misalnya sakit asam lambung begitu ya, karena suka makan pedas-pedas ya udah, kan ada pro mah, kan ada obat mah gitu. Nah ini kadang-kadang saya sampai ngomel-ngomel ke pasien gitu.
Sudah ngomong-ngomong ke pasien, sudah tahu sakit lambung, ada asam lambungnya, masih juga makan pedas-pedas. Sudah dijelasin ini loh sayur-sayurnya yang harus dihindari, masih juga makan pedas-pedas, masih juga makan sayur-sayuran yang sudah dilarang gitu ya, jangan makan lagi gitu ya. Atau mungkin pasien-pasien yang biasanya saya temui ya di klinik saya, kolesterol misalnya. Udah tahu ya kolesterol tuh gak boleh lo makan yang daging-daging terlalu banyak ya, produk-produk susu gitu, karena mengandung kolesterol yang tinggi gitu ya. Datang ke klinik, dok kayaknya kolesterol saya naik. Dicek ya, beneran naik. Kemarin habis apa bu, pak gitu. Oh kemarin habis ini, makan gulai kambing gitu. Ya kan udah dilarang, gak boleh. Ya, tapi masih aja gitu ya. Ya kita harus hati-hati loh teman-teman, kita sebagai orang percaya, harusnya kita punya sikap hidup yang berbeda. Kita gak hidup seperti orang-orang yang menganggap remeh anugerah Tuhan ya. Obat-obatan segala macam itu, penemuan dalam dunia medis itu semua anugerah Tuhan. Jadi kalau kita sudah tahu itu anugerah Allah bagi kita, ya kita jangan sembarang mempergunakannya. Benar-benar harus jaga kesehatan kita, seperti itu ya. Nah, jangan juga dunia medis ini luar biasa loh ya, sampai dijadikan berhala ya. Bahkan kadang-kadang dengan sebagai seorang dokter pun ya, pasti ada cobaan ya untuk memberhalakan dunia medis. Kan keren soalnya. Ya, dimana kita bisa mengobati orang seperti itu ya. Ya bahkan mungkin ya kita sendiri pun bisa memberhalakan. Misalnya kayak gini, kalau sakit gak usah khawatir, bisa berobat sampai ke Singapura. Ada dokter saya spesialis ya, dengan titel yang sangat panjang, tamatan Harvard gitu ya, atau tamatan Universitas di Singapura yang luar biasa. Pasti saya sembuh karena dia. Wah ini hati-hati ya, dunia medis itu bukan untuk kita megahkan ya, tapi justru membuat kita semakin hidup bergantung ya, harusnya semakin humble sama Tuhan. Nah, terus kemudian ya, anugerah Allah ya, dunia medis ya, jangan membuat kita berpandangan yang ekstrim. Misalnya apa? Berobat ke dokter, ngapain ke dokter? Iman kamu lemah, lihat saya kuat. Gak perlu dokter, pasti sembuh sendiri, Tuhan Yesus sembuhkan. Ada yang kayak gini? Puji Tuhan gak ada yang seperti ini ya. Nah itu kita harus hati-hati ya. Karena kalau misalnya kita menganggap anugerah Allah ini justru kita salah gunakan, kita salah dalam memandangnya, kita berpandangan yang ekstrim ya, terlalu meninggikan atau terlalu merendahkan itu justru berbahaya ya. Kita harus bisa menyeimbangkan ya. Artinya di dalam pandangan akan firman dan juga bagaimana kita mengaplikasikannya ya. Tuhan tidak pernah mengutuk kita untuk ke dokter ya. It's totally fine. Kalau kalian sakit, kalau teman-teman sakit, ayo ke dokter, check up ya. Daripada overthinking sendiri, daripada Google. Justru kalau Google itu bisa-bisa misinformasi ya. Kita kepentuk dikit pintu, Google kepentuk pintu, gagal otak. Waduh. Saya kalau dengar seperti itu, pasien yang cerita biasanya saya sendiri yang kaget gitu kan. Padahal kalau teman-teman tahu ya, periksa gagal otak itu ribet teman-teman, panjang. Harus MRI seperti itu ya. Nah MRI itu kadang-kadang kalau di Sutomo ya, antrinya itu lama bisa berbulan-bulan. Ya saya dulu pernah koas di situ, jadi saya sangat tahu bagaimana kondisinya. Ya. Jadi terus kemudian ya jangan juga misalnya ya saya tidak mau check up ke dokter karena tiap kali saya ke dokter saya selalu takut dengan hasil pemeriksaannya. Jadi lebih baik nggak berkunjung. Oh jangan juga gitu ya. Soalnya ada yang dimana saya menemukan orang-orang yang tidak mau sama sekali ke dokter. Kenapa? Karena takut. Takut nanti gimana kalau hasil tekanan darah saya tinggi, saya panik gitu. Padahal sebenarnya kalau kita menyadari dunia medis ini anugerah Tuhan, dokter tuh mau menolong loh teman-teman. Apalagi kalau dokternya berintegritas, punya ilmunya, pasti mau menolong kita. Yang tinggi, darah tingginya itu dibantu diturunin ya. Supaya apa? Enggak stroke. Karena bahaya loh darah tinggi itu bisa bikin kita perdarahan otak. Kalau dia pecah pembuluh darahnya gitu ya. Oke, masih semangat? Amin ya. Oke, nah ini ya dunia medis selanjutnya diberikan dengan sebuah tujuan yang mulia ya, dengan sebuah tujuan mulia bagi kita semua ya. Nah, apa tujuan mulia dari dunia medis? Kenapa Tuhan memberikan kita dokter, memberikan kita perawat, memberikan kita teknologi medis ya? Kenapa? Karena
namanya sakit ya, kalau misalnya seseorang sakit dan dia mungkin cacat ya, maka akan menghambat aktivitasnya. Tapi bagi kita orang Kristen juga ya, kalau kita sakit ya mana bisa kita pelayanan ya. Kita hari ini jompo soalnya, baru batuk pilek izin kerja 2 hari. Seperti itu ya. Nah itu karena sekarang kita kita bersyukur gitu karena ada namanya pengobatan. Jadi kita gak perlu izin lama-lama gitu ya. Dan kita bisa bekerja berkarya bagi Tuhan di dalam bidang kita masing-masing. Nah sehingga dunia medis ini diberikan untuk mengurangi penderitaan kita. Oke, nah ini saya mau cerita dikit ya tentang kebaikan Tuhan di era COVID-19. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu ya bahwa di era COVID ini kemarin ya dalam 2 tahun yang lalu ya, di tahun 2020 itu sangat menggemparkan se-Indonesia ya. Kenapa? Karena saat itu belum ada namanya rapid test antigen yang khusus COVID gitu. Jadi kalau mau tahu itu COVID atau enggak saat itu belum tahu gimana caranya. Dan belum ada juga PCR untuk khusus COVID ya menemukan virus itu. Nah kita sangat bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan boleh memberikan kepada kita berbagai macam penemuan ya yang membantu di dalam eradikasi COVID ini ya. Nah ini ya teman-teman kita tahu ya COVID itu dari Wuhan gitu ya. Sampai orang-orang benar-benar kesel sama Wuhan ini ya di Cina gitu ya, di China. Karena waktu itu bagaimana kita tahu virus COVID menyebar dari negara ini. Nah terus kemudian bisa dilihat next slide. Nah ini di situasi di Rumah Sakit Sutomo ya, saat itu kapasitas bed di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu sangat full, sampai ada orang harus terbaring di luar ya teman-teman. Karena apa? Karena memang sangat full sekali ya. Nah waktu itu saya udah selesai koas saat COVID kebetulan, saya waktu selesai waktu COVID itu saya dengan teman-teman yang lain ya, dokter muda semua dirumahkan. Jadi kita belajarnya dari rumah kayak gitu ya. Kita nggak seberapa praktek di rumah sakit karena sebenarnya waktu COVID itu rekan sejawat juga saling melindungi ya. Jadi kita dokter melindungi masyarakat, terus antar dokter yang melindungi kami generasi-generasi yang akan menggantikan mereka ya. Bayangin saat COVID itu benar-benar banyak orang yang meninggal dunia ya, termasuk profesor-profesor, orang-orang yang ternama, yang sangat jago di dalam ilmu medis gitu ya. Mereka justru meninggal dunia. Next. Nah ini orang yang dirawat ya dengan sakit COVID itu namanya ada masker oksigen ya. Masker oksigen dan biasanya dikaitkan dengan alat yang namanya ventilator ya. Jadi kalau kita bernafas kan ya secara involuntar ya, kita bernafas gitu, nggak diatur, bisa ya paru-paru bekerja dengan baik. Tapi kalau orang-orang yang COVID dan stadiumnya parah, nah itu harus dibantu dengan alat. Jadi alatnya yang mengembangkan parunya itu. Nah itu, bersyukur ya teman-teman hari ini kalau kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sama Tuhan begitu ya. Kita masih bisa bernafas tanpa harus pakai alat ya. Itu kita harus syukuri loh teman-teman, hari ini kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Kalaupun kita sampai sakit, wah Tuhan masih baik sama kita. Tuhan masih sediakan tenaga medis ya, alat-alat medis seperti ventilator, oksigen, apa segala macam. Walaupun kita gak berharap untuk sakit pastinya ya. Tapi Tuhan selalu sediakan pertolongan ya, dia mau menopang hidup kita. Nah pada saat COVID kemarin kita juga ada namanya rapid antigen ya. Di mana alat rapid antigen ini kita bisa gunakan ya untuk mendeteksi secara cepat ya COVID ya. Sangat membantu sekali ya, apalagi sebagai tenaga medis. Bayangin waktu itu saya internship terus banyak sekali pasien-pasien yang gejala batuk pilek tuh datang di IGD ya. Kadang sekali datang itu bisa sampai 5-6 seperti itu ya. Dan itu silih berganti terus-terus seperti itu. Kalau nggak ada alat ini saya nggak ngerti lagi ya apa caranya. Masa mau pakai PCR yang baru beberapa minggu kemudian bisa didetek gitu ya. Ini COVID atau tidak ya. Bersyukur Tuhan berikan kita alat ini. Dan juga Tuhan berikan kita namanya PCR ya. Yang sudah ditemukan berpuluh-puluh tahun yang lalu untuk mendeteksi adanya virus atau tidak. Itu ya. Kemudian kita bersyukur juga, next slide.
Tuhan juga berikan kita yang namanya paracetamol ya, yang tiap hari kita minum loh. Kalau sakit kepala, mana paracetamol ya, minum terus ya. Tapi hati-hati loh teman-teman, Tuhan memang baik kasih kita namanya obat paracetamol. Tapi kalau salah digunakan, itu efeknya bisa berbahaya. Ya, saya punya pasien sering minum paracetamol, akhirnya apa? Lambungnya berdarah, iritasi. Gitu. Karena terlalu sering minum paracetamol dikit-dikit, minum paracetamol nggak diatur, nggak sesuai dengan kebutuhan. Nah, akhirnya apa? Iritasi di lambung, gitu ya. Next, kita bersyukur Tuhan juga berikan kita antivirus ya, banyak sekali antivirus yang digunakan juga kemarin dan juga dalam research ya untuk penanganan COVID gitu ya. Tapi akhirnya apa? Orang-orang tuh berebutan gitu ya. Cari sendiri, kadang tanpa resep dokter ya, terus diminum. Nah, akhirnya apa? Mungkin muncul efek samping yang tidak diharapkan ya. Lalu next, Tuhan berikan juga kita antibiotik ya. Nah, antibiotik ini kita bersyukur sekali karena Tuhan kasih kita antibiotik ya. Karena teman-teman tahu banyak sekali kita tahu ya, negara Indonesia ini negara tropis, virus bakteri itu banyak ya. Bayangin aja kalau hari ini kita sakit dan belum ada namanya antibiotik, belum ada amoksisilin. Ya, kita kalau sakit kan biasanya cari amoksisilin gitu ya. Batuk pilek amoks ya, tapi orang akhirnya kembali lagi salah gunakan ya. Padahal sebenarnya antibiotik itu buat bakteri, digunakan untuk sakit yang karena virus dan tidak mau cek ke dokter. Wah, bisa berbahaya. Akibatnya apa? Kalau misalnya kita menyalahgunakan obat antibiotik. Akhirnya resisten, kalau sakit mau minum antibiotik nggak bisa. Antibiotiknya udah nggak mampu untuk mengobati kita. Nah, makanya kenapa jangan sembarangan menggunakan antibiotik ya. Antibiotik ini lama sekali ditemukan ya, sudah sekitar tahun 1800-an ya oleh Alexander Fleming. Dan uniknya dia menemukan itu saat dia meninggalkan cawan patrinya yang berisi jamur begitu ya. Dia lagi liburan, dia cuma tinggalin aja di jendela. Tiba-tiba kayak ada jamurnya begitu ya. Oh, ternyata setelah dia cek ini penisilin. Dia menemukan penisilin dan akhirnya hingga hari ini kita bisa menikmati antibiotik itu dan antibiotik terus dikembangkan ya. Kalau dulu-dulu sebelum ada antibiotik ya orang caranya berobat gimana? Caranya mereka biasanya pakai metode dari India. Jadi tuh darah kotor itu dikeluarkan ya. Jadi disilet kulitnya, dikeluarin darahnya, darah kotornya. Nah, tapi banyak orang yang justru makin meninggal dunia dengan metode kuno yang seperti itu. Nah, next slide. Nah, ini ya bloodletting ya, mengeluarkan darah kotor. Ini dari India. Next lagi. Nah, ini juga kalau orang sakit sifilis ya, dulu belum ada antibiotik teman-teman. Jadi kalau sakit mukanya sampai ada gelembung-gelembung ya karena virus yang ada di kulit. Ya sudah gitu, bahkan sering terkena stigma. Nah, tapi hari ini puji Tuhan kita kalau cacar atau sakit kulit itu sudah ada obatnya semuanya. Terus dulu ya penderita tuberkulosis ya, ini yang di sebelah kiri saya. Dulu treatmentnya bukan pakai antibiotik, tapi ya udah taruh di luar, menikmati udara segar dan menikmati matahari ya, karena matahari itu bisa membunuh kuman begitu ya. Hari ini juga kita masih menggunakan metode itu. Jadi pasien TB biasanya mereka butuh cahaya matahari. Jadi ruangannya didesain supaya cahaya matahari bisa masuk dan pakai antibiotik ya supaya bisa menyembuhkan. Tapi sayangnya hari ini karena banyak penyalahgunaan juga antibiotik, terus kemudian pasien TB ini ya TB juga semakin berkembang ya, tuberkulosis semakin berkembang. Bahkan sekarang ada namanya extreme multi drug resistant, jadi betul-betul sudah parah sekali, semua antibiotik yang dipakai itu udah gak bisa, maka dokter kadang-kadang harus sampai kombinasi, benar-benar pintar-pintar cara kombinasi antibiotiknya, dan efek sampingnya juga ada pasti dengan pasien. Tapi puji Tuhan kita punya ilmu kedokteran yang bisa membantu ya untuk treatment dari pasien-pasien TB. Dan juga ada vaksin COVID ya, kita bersyukur sama Tuhan berikan kita vaksin COVID-19 yang walaupun kemarin banyak pro dan kontra untuk vaksin ya, tapi puji Tuhan sekali
vaksin boleh terus dikembangkan dan semakin membaik dan makin banyak jenisnya, menyesuaikan juga dengan kondisi pasien begitu ya. Nah ini kita harus sangat bersyukur sama Tuhan. Dan juga Tuhan saat era COVID memberikan kita, memberikan kita dokter dan seluruh tenaga medis ya. Meskipun banyak tenaga medis yang berguguran, tapi kita bersyukur masih ada yang bertahan dan mau merawat pasien-pasien yang mengalami COVID-19. Nah next slide. Ya, puji Tuhan hari ini kasus COVID juga semakin menurun, maka kita masih boleh buka masker ya. Itu sangat-sangat merupakan anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Oke, next. Ya, next slide lagi. Nah ini saya mau tunjukkan anugerah Tuhan juga dalam bidang kedokteran. Ya khususnya bagi pasien-pasien yang diabetes kencing manis ya, yang mereka sekarang sudah bisa punya namanya alat pengontrol glukosa darah ya, yang cuman tinggal ditaruh di perut bisa mengecek ya, secara bisa ngecek, jadi nggak perlu harus pakai alat lagi yang ditusuk di tangan, sekarang gampang di perut bisa gitu ya alatnya, tersambung dengan device. Oke. Nah, oke, kita fokus lagi. Ini yang topik yang terakhir ya. Tadi saya sudah bahas ya, di dunia medis itu banyak sekali kebaikan Tuhan ya. Dunia medis itu adalah salah satu anugerah Tuhan bagi kita. Kita tidak layak mendapatkannya, yang kita layak dapatkan apa? Sakit penyakit, penderitaan. Tapi Tuhan baik dan ternyata sekarang dunia medis sudah sangat-sangat berkembang ya untuk menolong kita. Tapi sebenarnya kalau teman-teman sadari bahwa ini kebaikan Allah yang sebenarnya kecil gitu ya. Kita harus melihat, apa yang sebenarnya kita harus lihat adalah kebaikannya yang lebih besar lagi. Apakah itu? Next. Nah ini ya. Kita baca sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dengan merenungkan kebaikan Allah dalam dunia medis, orang percaya harusnya semakin sadar bahwa ada kebaikan, keajaiban, anugerah, cinta kasih Allah yang lebih besar lagi, yaitu saat Kristus lahir ke dunia, memberikan nyawanya menebus dosa kita. Oke, next slide. Nah, ini kita baca bareng-bareng sekali lagi. Nah, Tuhan telah memelihara kita dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kecil. Dan lebih dari itu Tuhan juga telah memelihara dengan memenuhi kebutuhan terbesar manusia, yaitu keselamatan. Ya, dunia medis hanya bayang-bayang dari realita yang lebih besar yang Tuhan mau berikan bagi kita orang berdosa. Dalam dunia medis Tuhan mau tunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Dia Allah yang mengasihi tubuh Anda. Apalagi jiwa kita. Jiwa kita teman-teman sangat berharga di mata Tuhan. Hari ini kalau ada engkau di antara kita semua yang merasa, saya terlahir dari keluarga yang miskin. Saya tidak dicintai orang tua saya. Saya ditinggalkan, saya dibully, saya digosipkan, saya difitnah. Datanglah pada Tuhan. Ketika orang lain menganggap kalian tidak berharga, Tuhan selalu pandang kita berharga loh. Bahkan apa? Dia mati untuk kita. Dia nyatakan kebaikannya. Bukan cuma untuk tubuh kita yang sebenarnya bentar lagi hancur kok. Kalau mati ya udah. Tapi pertanyaannya, nanti setelah mati, setelah tubuh kita ini hancur, kita kemana? Bagaimana jiwa kita? Tuhan sudah jawab di atas kayu salib. Kita bersama-sama dengan Dia di kerajaan sorga. Dan kita diangkat sebagai anaknya yang mewarisi kerajaan Allah. Tuhan luar biasa? Amin. Ya, sakit penyakit hanya konsekuensi kecil dari dosa. Yang lebih penting jiwa kita. Saya sebagai seorang dokter pun waktu semasa di persekutuan dididik untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Kenapa? Next slide. Keselamatan adalah kebutuhan terbesar manusia dan merupakan kebutuhan yang jauh lebih penting
daripada kesembuhan fisik. Bukan berarti mengejar kesembuhan fisik tidak penting teman-teman. Boleh kita pengen sembuh, itu adalah sebuah keinginan yang baik. Tapi jangan sampai karena kita ingin sembuh, justru kita memandang kesembuhan fisik lebih penting. Padahal kalau kita punya iman sama Tuhan, iman sejati akan berkata apa? Tuhan, apapun kondisi saya sakit, saya dianiaya, saya percaya Tuhan pelihara. Bahkan sampai kematian saya datang dan saya tidak ada lagi di dunia ini, saya mau berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Itu iman yang sejati teman-teman. Slide yang terakhir. Next. Kita sama-sama baca ya teman-teman. 1, 2, 3. Kita gak pernah tahu kapan hidup kita berakhir. Kalau kita gak ada lagi dan pergi dengan kondisi belum percaya Tuhan Yesus, maka kita binasa. Dokter, tenaga medis, kekayaan, keberhasilan, pasangan, semua yang kita andalkan, cintai atau banggakan dari dunia, gak akan pernah bisa menyelamatkan hidup kita dari api kebinasaan. Hanya Yesus yang selamatkan kita. Percaya Kristus adalah keputusan yang diambil selama masih hidup di dunia ini. Ini keputusan yang urgent. Ya, kalau di rumah sakit saya tiap hari lihat pasien yang mau meninggal, lihat pasien yang sudah gawat darurat yang mengancam nyawa, wah saya panik ya. Kenapa? Karena sebentar lagi dia mati. Tapi sebenarnya kita orang Kristen, paniknya bukan karena kita mau mati aja. Tapi setelah kita mati, kita sudah terima Tuhan gak? Kita sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, atau hari ini kita malah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Mungkin pacar saya muslim. Ya udah deh nanti saya, karena saya cinta dia, saya mau tinggalkan Tuhan Yesus. Atau mungkin kepahitan saya, pendetanya kayak gitu sama jemaat. Udah saya gak mau percaya Tuhan lagi. Terus kita tinggalkan Tuhan Yesus. Padahal ya mereka manusia berdosa ya, sama seperti kita. Tapi ingat, jangan pernah melepaskan Tuhan Yesus. Karena sekali kita lepaskan Tuhan Yesus, kita sudah tahu kita kemana. Pasti ke neraka yang kekal. Oke. Ya, jadi teman-teman, kita bersyukur hari ini kita sudah belajar banyak ya. Bahwa ternyata belajar dunia medis itu gak cuman membuat kita melihat ilmu kedokteran, ya kita gak cuman melihat teknologi kedokteran. Ternyata semua itu kalau kita orang percaya yang sungguh mengenal Tuhan Yesus itu bisa membawa kita lebih dekat loh pada anugerah Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Yang lebih di mana Tuhan menyatakan cintanya lebih dalam lagi untuk kita, yaitu keselamatan teman-teman. Ya, puji Tuhan hari ini kita sudah mendengarkan sebuah sharing ya. Semoga sharing ini bisa memberkati teman-teman. Hari ini untuk menutup sharing kita, saya ingin membawakan sebuah pujian yang mau berkata bahwa Tuhan baik ya. Amin saudara? Ya, semua hal dalam hidup kita itu teman-teman Tuhan gak mau jahat kok sama kita. Tuhan selalu mau berbuat yang baik kepada kita. Rancangan indah, semua Tuhan sudah sediakan. Bukan hanya di saat ini kita hidup, bahkan nanti setelah kita nggak ada di dunia, Tuhan sudah siapkan masa depan yang terbaik buat saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau merenungkan pujian ini. Jika teman-teman tahu, kita sama-sama menyanyi ya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Dia siapkan, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua
tanpa Engkau kami sia-sia. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan kami Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita satu dalam doa. Kita mau tutup sharing kita. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Engkau merancangkan masa depan yang baik bagi kami. Seringkali kami memandang anugerah-Mu dengan remeh. Seringkali kami kurang bersyukur, kurang melayani Tuhan dalam hidup kami. Jikalau hati kami ini Tuhan mulai padam untuk melayani Tuhan, kiranya Tuhan Engkau hidupkan lagi Tuhan api yang sudah padam itu. Biarlah hati kami terus haus Tuhan bagi Engkau. Biarlah hati kami ini terus mencari Engkau, karena kami tahu bahwa kami ini sudah mati dalam dosa kami. Dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup menghidupkan kami kembali. Apapun Tuhan pekerjaan kami, sekecil apapun itu, biarlah Tuhan kami mengerjakannya hanya bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas setiap cinta kasih-Mu dan cinta kasih-Mu yang terbesar di Kalvari. Ketika Engkau boleh mati dan boleh menggantikan kami Tuhan yang seharusnya ada di sana. Karena Engkau cinta kepada kami. Biarlah kami Tuhan hidup dengan rendah hati. Biarlah kami hidup dengan penuh penyerahan diri pada Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.